freedom itu kan dari kata Inggris ya. Kalau lebih di apa namanya dibedah, kata freedom itu adalah free from dominion ya. Artinya bebas dari belenggu. Nah, kalau kita mau bebas dari belenggu, yang tadi Bu Ika cerita adalah rat race ya. Kita semua ada rat race-nya masing-masing. Mungkin Anda seorang pegawai, mungkin Anda seorang pebisnis punya toko kecil-kecilan. Nah, ini adalah belenggu Anda yang majority dari 99% yang sudah ada di belenggu ini nggak bisa keluar Bapak Ibu ya. Coba Anda lihat yang punya toko kelontong, suruh tinggal 3 bulan, tokonya suruh tutup. Nggak mungkin, dia bilang nggak bisa. Saya harus buka toko saya. Pegawai, cuti saya cuma 2 minggu. Gimana saya bisa jalan-jalan 2 bulan? Nah, belenggu ini kalau kita mau hancurkan, kita perlu bayar harga. Seperti kemerdekaan Indonesia ya, pahlawan-pahlawan kita semua di situ, mereka berjuang berdarah-darah sampai ada yang mati ya, sampai ada keluarganya meninggal. Nah, mereka itu adalah harga yang dia bayar untuk apa? Untuk kebebasan yang kita bisa nikmati saat ini. Bayangkan kalau pahlawan kita tidak berjuang sampai tumpah darah mereka, tidak ada yang namanya Indonesia ya. Jadi kalau Anda diatomi, Anda tentunya mau keluar dari belenggu apapun. Kita semua punya belenggu ya. Jangan bilang, oh saya nggak punya belenggu Pak Mike, saya hidupnya enak aja saja itu. Saya bilang Anda orang bohong. Yang namanya Anda masih bernafas, kita masih punya belenggu atau penjajah di dalam kehidupan kita yang mau kita keluar ya. Nah, kita nonton video singkat ini. Saya tahu ini sudah lewat, tapi saya yakin saat ini masih ada seratusan orang, berarti kita semua 100 orang ini mau sukses ya. Kalau kita telat 5-10 menit, lumrah lah ya. Kita jalan terus ya. Nggak usah nanti komplain ke leadernya. Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Bapak datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang di kasir? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan, Papa pasti datang. Ya? Bang, tiawnya satu ya, Bang? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon 0812
Halo, ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Ah! Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata, berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Ya, kita lihat video singkat tadi ya. Di situ apa yang bisa kita ambil dari video ini, Bapak Ibu? Banyak yang kita bilang dengan alasan tidak bisa menjalankan Atomi karena keluarga. Seharusnya kalau kita lebih mencintai keluarga kita harus pikirkan bagaimana bisa menjalankan bisnisnya secara autopilot, yang tadi dia bilang ya. Kalau selama Anda bisa menghasilkan uang, tapi saat itu Anda harus kerja, dan kerja, nggak ada habisnya, seperti yang si Joni Kwetiau sampai 10 tahun, dia bilang memang secara finansial memang dia punya uang gitu ya. Tapi waktu yang dia nggak punya, Bapak Ibu, sampai anaknya akhirnya sudah umur 22 gitu. Dia hilang 10 tahun momen tersebut. Nah, waktu saya menjalankan Atomi, saya memang sudah punya kebebasan akan uang. Ya, penghasilan saya 100 juta dari tempat kerja saya dulu. Tapi saya bayangkan, anak saya ini kan masih kecil. Mau sampai kapan saya kerja seperti ini terus? Lalu saya putuskan, saya hanya mau berkorban. Ya, artinya 3 tahun pertama saya, itu yang namanya family time, nggak ada Bapak Ibu. Yang namanya kita secara keluarga gitu ya, istri dan anak kita jalan-jalan, nggak ada. Jumat, Sabtu, Minggu saya lakukan home party, home party, home party. Kenapa? Karena saya tahu untuk punya namanya freedom atau kebebasan, saya harus bayar harga. Nggak akan ada yang namanya freedom tanpa Anda bayar harga. Kan saya selalu bilang, kalau Anda mau hidupnya seimbang waktu membangun bisnis Atomi, jangan jalankan bisnis Atomi. Karena bisnis Atomi itu adalah suatu bisnis. Seperti si Joni Kwetiau tadi ya,
Yang namanya membangun bisnis tidak akan ada yang namanya hidup seimbang. Tapi bagaimana cara Anda menjalankannya itu yang paling penting. Kalau Anda menjalankan secara konvensional tanpa delegasi membayar orang seperti si Joni Kwetiau, Anda akan kehabisan waktu yang Anda nggak akan bisa beli kembali. Ya, jadi saya harap video tadi yang hanya 6 menit, semoga ini bisa merubah hidup Anda. Dulu saya belum ketemu video si Joni Kwetiau ya, tapi saya sudah menjalaninya gitu ya. Dan saya beruntung saat ini saya sudah menikmati yang namanya kebebasan waktu yang disertai dengan uang ya. Saya selalu bilang ke tim saya ya, kita kalau mau punya kebebasan waktu, kita hanya perlu 3 hal ini, Bapak Ibu. Ya, pertama kredit card, kedua internet, ketiga power bank. Dengan 3 benda ini, saya bisa kemanapun saya mau. Ya, saya nggak perlu bawa baju, Bapak Ibu. Saya tinggal beli ke supermarket, ke dead store gitu ya. Mau beli baju sehingga gesek kredit card. Saya perlu internet karena bisnis Atomi adalah bisnis online. Saya bisa berkomunikasi dengan semua tim saya dimanapun mereka berada dengan internet. Yang ketiga, power bank. Handphone kalau dipakai terus akan habis dalam hitungan jam. Jadi saya perlu power bank ini Bapak Ibu. Dengan 3 hal ini, saya bisa menikmati yang namanya kebebasan akan waktu. Ya, di sini kita bersyukur ada 8 vision leader dan kami semua sudah melewati apa yang Anda sedang alami ya. Bukan artinya kita hanya jago teori Bapak Ibu ya. Kita semua sudah melewatinya. Cuma Anda belum tahu saja gitu ya. Mungkin Anda baru join. Sekarang kalau Anda mau pergi misalkan, saya waktu itu direkomendasi oleh Bu Rini waktu ke Malang, Pak Mike, nanti ambil tur ke Bromo aja. Itu bagus loh kalau lihat sunrise itu ya. Wah, cantik banget, tapi perginya mesti subuh. Jam 2 pagi. Ya sudah, karena saya punya trust ya dengan kepercayaan saya sama Bu Rini, saya ambil tur tersebut. Nah, di dalam tur itu ya kan kita naik jeep. Pertama naik Kijang Innova dulu sampai ke pertengahan perjalanan. Lalu di situ kita tuker jeep, mobil jeep yang benar-benar 4x4 off-road gitu ya, yang pernya udah kayak bajai gitu ya. Dan duduknya di belakang itu tuh kayak oplet gitu ya, kayak bemo. Jadi madep-madepan gitu. Saya di depan, istri sama anak saya di belakang. Nah, di dalam jeep itu tuh kan jam 4 pagi. Ya, itu gelapnya minta ampun. Dan kita nggak tahu jalanan tuh ada apa, kita nggak tahu. Ikutin aja si tour guide itu ya, jujuk-jujuk. Sampai anak saya di belakang, Dedi, ini kita mau dibawa kemana ini? Dia sampai pikir dia udah mau mati hari itu gitu ya. Nanti anak saya nanti bisa cerita gitu ya. Itu dia berasa saat itu dia udah the last day. Dia punya hari terakhir dia hidup gitu ya. Sampai udah ketakutan. Dia nggak berani ngomong. Yang itu kan maksudnya jam tidur dia nggak bisa tidur. Akhirnya kita sampai di puncak gunung, di puncak Bromo jam 5 berapa gitu ya. Wah, cantik sekali. Wah, itu pemandangan yang kita nggak bisa beli ya. Itu harus kita lewati, harus lewati. Nah, lewatinya memang nggak enak. Nah, baliknya jalannya kan sama. Turun ke bawahnya jalan yang sama. Itu kan udah jam 7 pagi. Saya lihat itu jalanan cuma setapak, cuma satu mobil. Kalau ada mobil lain dari depan udah nggak bisa lewat. Saya lihat, Pak, ini jalan yang tadi pagi kita lewatin. Iya, Pak, ini jalan yang sama, cuman ada satu jalan. Pak, ini kan jurang, saya bilang. Kiri dan kanan tuh betul-betul jurang. Ya bukan lembah lagi, itu jurang. Kalau nyemplung udah bye-bye gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita kita sampai di bawah lembah, beres. Anak saya bilang, kok Dedi main percaya Rini aja gitu ya? Kalau saya bilang ya karena saya udah kenal dengan Bu Rini gitu ya, nggak mungkin dia jerumusin saya. Kalau misalkan saya lagi jalan-jalan ke mall ada yang jualan paket tur ke Bromo, mungkin saya berasa saya udah dibohongin nih, bentar lagi udah dicelurit di depan gitu. Tapi karena saya udah punya trust dengan Bu Rini, saya udah yakin sampai di Bromo dan tour guide. Nah, tour guide dia pasti udah pilih dong. Tour guide ini bukan orang yang anak muda loh. Saya kaget lihat tour guide-nya juga itu baru umur 20-an gitu ya. Ini tour guide pernah nyampe Bromo atau belum ya? Jangan-jangan dia cuma teori doang. Tapi yang setelah dia bawa kita dengan selamat turun di lembah sampai di bawah Bromo, saya berasa, wah ini tour guide udah sering. Saya tanya dia, Pak, emang Bapak udah berapa lama? Oh, saya udah tahunan, Pak. Saya sehari itu, setiap hari saya ada tour gini. Nah, di situ saya udah mulai percaya ya. Nah,
Kita semua berlapan di sini adalah tour guide-nya Anda. Kita semua sudah melalui sampai di posisi kami. Jadi tinggal masalah Anda percaya atau tidak. Anda percaya gak kami bisa antar Anda sampai di puncak? Karena kalau kita belum sampai puncak, artinya kita hanya teori saja. Nah, itu namanya omong doang, ya. Nah, kami semua berlapan di sini bersinergi seperti yang Bu Ida bilang. Kalau tidak bersinergi, kita tidak akan bisa sampai ke puncak. Yang satu mau ke sana, satu mau ke bawah, satu mau ke atas, akhirnya mencar ke sana sini. Tapi karena kita sudah bersinergi dalam vision ini, Anda tinggal ikuti. Yang namanya freedom harus bayar harga. Jadi harga ini leader-leader Anda akan bilangin, kamu jalanin ini, karena ini akan berhasil. Kamu jalan ini, jangan bertanya-tanya, kenapa saya mesti jalanin? Saya ada member yang bertanya-tanya gitu. Tahu apa akhirnya? Saya ban. Tahu ban? Saya keluarkan dari tim saya. Iya dong. Kalau Anda seorang tour guide, lalu ada yang mau ikut, Pak, bukannya ke situ. Nanti kalau ke situ begini, loh, kamu yang tour guide atau saya? Jangan buang-buang waktu, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda berasa Anda leader Anda bukan tour guide Anda sendirilah yang jadi tour guide gitu ya. Nah, freedom is not free. Itu saya suka sekali dengan judul Bu Ika ya. Freedom, free from dominion, bebas dari belenggu. Nah, apa yang kita mau hancurkan belenggu kita? Setiap orang harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu belenggu kita apa, kita nggak akan bisa freedom. Karena kita nggak tahu apa yang mau kita keluar dari belenggu tersebut ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.